Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Islam di dunia ini sangat sedikit. Hanya 2 miliar sekarang ini. 2 miliar orang. Yang kafir itu 5 miliar. Naudzubillah min dzalik. Orang kafir itu menurut Al-Quran semua masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga tamu-tamu kami yang datang dari luar kota. Selamat datang di ibu kota Serambi Mekah. Mudah-mudahan betah di negeri ini. Juga kepada mustami radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita masih berada di bulan Maulid yang ketiga, Jumadil Awal. Karena di Aceh kita memperingati Maulid 3 bulan 10 hari. Jadi ada hikmahnya supaya merata, supaya terus menerus kita mencintai Rasulullah, yang pada hakikatnya kita umat Islam setiap hari selalu kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita salat 5 waktu, kita dengar azan, kita dengar qaman, kita mengucapkan tasyahud awal, tasyahud akhir. Semua kita ucapkan kalimah thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku naik saksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan itu pintu masuk menjadi orang Islam. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah itu sudah muslim, sudah Islam, walaupun belum salat, belum apa-apa, sudah Islam. Tetapi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, cuma yang Islam di dunia ini sangat sedikit. Hanya 2 miliar sekarang ini, 2 miliar orang. Seluruh dunia 2 miliar sekarang ini. Ini data tahun 2021. 2 miliar. Yang kafir berapa? Yang kafir itu 5 miliar. Naudzubillah min dzalik. Orang kafir itu menurut Al-Quran semua masuk neraka. Masuk neraka jahanam. Jadi beruntunglah kita yang 2 miliar ini. Tetapi kafir di dalam 2 miliar ini juga harus dicari. Kemudian yang tidak bertuhan, komunis, itu juga 1 miliar lebih. 1,5 miliar juga ada. Itu orang-orang di Cina, dan beberapa negeri lainnya, Vietnam, Rusia, tidak percaya adanya Tuhan.
mereka juga kafir semuanya. Semua kafir. Di Eropa, benua Eropa, mayoritas Kristen, Katolik dan Protestan. Jerman, Inggris, Prancis, Italia dan lain-lain. Amerika, Australia, mayoritas kafir Kristen. Dan kafir ini sangat banyak ayatnya adalah sangat banyak. Hadis-hadisnya yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun akhlaknya baik. Karena orang kafir juga sangat baik, banyak yang baik akhlak. Dan ngasih penyayang juga ada sama mereka. Kita juga tidak bisa melupakan jasa-jasa mereka setelah tsunami. Orang kafir berbondong-bondong datang ke Aceh membantu. Menurut mereka itu amal saleh juga. Menurut mereka akan mendapat pahala dan masuk surga. Menurut keyakinan mereka. Tetapi menurut keyakinan kita yang Islam, mereka memang akan mendapat balasan di dunia karena mereka berbuat baik. Mereka diberi balasan di dunia kebaikan, tetapi di akhirat nol. Orang kafir itu ditolak pahalanya, ditolak semua amalnya, masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kenapa orang-orang itu tidak beriman? Inilah hak prerogatif Allah. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas para sahabat, para ulama, tabi'in, tugas kita semua sekarang ini mengajak, cuma mengajak. Yuk masuk Islam. Yuk kita beriman kepada Allah. Mereka tidak mau, jangan kita musuhi. Tidak boleh kita memusuhi mereka, kecuali kafir harbi, kafir yang melawan orang-orang Islam, yang membunuh orang-orang Islam, itu wajib kita lawan, kita perangi. Tetapi kalau mereka itu kafir zimmi atau zimma, jadi tidak mengganggu umat Islam, itu tidak boleh kita perangi mereka. Justru dianjurkan oleh Rasulullah justru bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka. Jadi cara-cara pemerintah kita sejak awal sampai sekarang ini baik, ya. Baik. Jadi dalam negara kita itu saudara kita juga, saudara setanah air. Jadi saudara wataniyah, saudara setanah air. Orang Hindu Bali saudara kita, orang Kristen Manado saudara kita, orang Kristen Batak saudara kita, saudara setanah air. Tidak perlu kita benci kepada mereka. Tetapi dihalalkan strategi. Islam menghalalkan strategi untuk mengalahkan mereka dengan cara-cara lain. Dengan cara ekonomi bagaimana? Enggak boleh kita diam. Enggak boleh kita menjadi buruh mereka. Sedangkan mereka menjadi bos-bos kita, pemilik modal. Tidak boleh, kita harus berusaha untuk mengalahkan ekonomi mereka. Bagaimana caranya? Seperti Rasulullah mengalahkan ekonomi Yahudi di Madinah. Yang pertama, Rasulullah mengharamkan riba berdasarkan wahyu Allah. Ketika riba diharamkan, bangkrut ekonomi Yahudi. Bangkrut. Tumbuhlah ekonomi umat Islam di Madinah. Maka pemerintah Aceh salut kita. Sudah diharamkan riba, tetapi apakah sudah berhasil? Belum berhasil. Ya.
Tapi riba itu harus diharamkan. Kemudian kesadaran kita umat Islam. Walaupun ini terbuka, didengar orang, nggak masalah, demi kebaikan. Kesadaran dalam berekonomi. Anggota DPR, pejabat-pejabat. Jangan sampai beli buku anak-anak juga harus ke Medan, harus ke Jakarta. Kenapa tidak berbelanja di Banda Aceh? Nah, kan gitu ya. Beli tas anak-anak, baju anak-anak, terbang ke Medan, ke Jakarta, ada yang ke Singapura. Kalau begitu caranya, ya jadilah kita seperti ini. Yang beredar uang di Banda Aceh ini sangat sedikit. Nah, jadi akhirnya Banda Aceh ini seperti kota mati. Banyak uang, tapi uangnya keluar. Ini ahli ekonomi yang ahli. Saya cuma baca-baca saja. Harus kesadaran berekonomi. Nah, kalau tidak, apa yang terjadi? Coba dicek. Yang besar-besar di Banda Aceh bukan lagi umat Islam. Bukan lagi umat Islam yang punya. Mall, hotel-hotel. Bukan lagi umat Islam. Non-Islam yang punya di Banda Aceh. Dan lain-lain. Saya tidak boleh menyebut semuanya. Tapi yang besar-besar itu bukan lagi milik orang Islam. Pada Rasulullah ketika menjadi penduduk Madinah, hijrah ke Madinah, yang pertama dibunuh ekonomi Yahudi dan diambil alih menjadi ekonomi Islam. Mampukah kita? Saya lihat dalam 10 tahun terakhir ini justru umat Islam lalai bidang ekonomi, ya. Lalai. Sedangkan orang non-Islam datang ke Aceh, justru mereka menjadi tuan-tuan yang luar biasa. Pemilik mal-mal, pemilik hotel-hotel besar. Ini sebuah realita. Nah, kembali kepada Rasulullah SAW. Silakan orang-orang kafir tidak mau beriman. Silakan. Tetapi kalau kalian tidak mau beriman, tidak mau masuk agama kalian sendiri. Jadi agama Islam ini agama orang Eropa, agama orang Inggris, agama orang Perancis, agama Islam ini. Agama orang Cina, agama orang Cina. Agama orang Batak, agama orang Manado, agama orang Papua, Islam ini. Karena ini agama dari Allah. Mereka makhluk Allah. Justru yang bukan agama mereka adalah agama yang mereka anut sekarang ini. Ini agama Kristen, bukan lagi agama mereka. Yahudi bukan lagi agama mereka. Konghucu bukan lagi agama mereka. Hindu bukan. Buddha bukan. Karena agama-agama itu adalah agama umat terdahulu sebelum lahirnya Muhammad. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama manusia adalah agama Islam. Dengan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kitab mereka Al-Qur'anul Karim, dengan agama mereka adalah agama Islam. Karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Basyira wa nazira, membawa berita gembira surga, wa nazira berita duka neraka. Bagaimana kalau ada seseorang bukan Islam tapi sangat taat kepada agamanya, menjadi pendeta, menjadi ulama besar di dalam agama mereka, menjadi bisu, menjadi murabbi, orang Yahudi murabbi, tetap ditolak oleh Allah. Karena mereka hidup di zaman Muhammad.
Ditolak hari akhirat, ditolak. Nanti ketika sangkakala ditiup kedua kali, semua kita bangun dalam kubur, di dalam padang mahsyar, semua menuju Tuhan, menuju Tuhan. Tetapi terpisah sendiri, ya. Yang Muslim yang masuk surga semuanya di bawah pohon Sidratul Muntaha. Pohon yang sangat rindang dan derui bahasa Aceh. Derui itu apa? Dingin, terpayungi, sepoi-sepoi. Jadi terpisah sendiri. Nah, kenapa misalnya orang-orang kafir bertanya, kenapa saya buta? Kan? Buta orang hari akhirat, orang kafir itu buta, sehingga mereka tidak tahu menuju jalan di bawah pohon Sidratul Muntaha. Mereka pergi menyelisihi ke jalan yang kiri. Matahari sangat terik, ya, dan tercecer di belakang mereka itu. Dalam keadaan buta, mereka pergi terus buta. Jadi dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kemudian mereka juga sangat panas, ya, sangat panas. Terhimpun juga semuanya mereka itu orang-orang kafir. Dan sudah mereka dengar gemuruh api neraka. Karena gemuruh api neraka itu sangat besar, sangat jauh. Ada istilah hadis 500 tahun berjalan mendekati neraka sudah gemuruhnya, gemuruh api neraka. Jadi orang-orang kafir itu sudah merasa mereka akan masuk neraka. Dan orang beriman juga sudah merasa saya akan masuk surga karena saya sudah di bawah pohon Sidratul Muntaha. Ini hal yang gaib yang tidak di ilmu ini kan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tauhid, ilmu Islam. Kembali kepada kenapa orang-orang kafir itu tidak mau beriman. Yang pertama, tidak ada petunjuk dari Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Jadi petunjuk ini milik Allah. Milik Allah. Allah wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Jadi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kita lihat sekarang, ya. Orang-orang terkenal di dunia, apakah pemain bola, petinju, seniman, presiden, itu bukan orang-orang Islam yang terkenal, ya. Ada juga orang Islam yang terkenal, ya. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang non-Islam. Tidak ada hidayah dari Allah, ya. Tidak ada hidayah. Ada juga yang mendapat hidayah disembunyikan oleh orang-orang kafir. Diperkirakan Michael Jackson itu dia sudah masuk Islam, beriman, dia penyanyi, ya, masuk Islam, tapi waktu mati disembunyikan. Bagaimana dikuburkan? Disembunyikan oleh orang-orang Kristen. Patimura itu pahlawan Maluku, itu juga Muslim, disembunyikan oleh orang Kristen, dikebumikan secara Kristen. Sisingamangaraja, pahlawan Batak, itu Muslim, masuk Islam, disembunyikan, dikebumikan secara pelbegu. Seandainya tidak disembunyikan, barangkali umat terbesar di muka bumi ini adalah umat Islam. Tapi jumlahnya sengaja disembunyikan. Meski terbesar itu jangan kita banggakan. Allah tidak membutuhkan kuantitas, jumlah besar, tidak. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah dan Rasulullah adalah kualitas umat Islam ini.
Ini yang tercecer sekali. Kenapa tercecer? Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran dan hadis, meninggalkan ijma' mungkin juga, qiyas. Mereka mengekor kepada undang-undang barat, ekonomi barat, ekonomi orang kafir. Maka rasakan, kalian umat Islam menjadi umat yang tercecer, ketinggalan di berbagai bidang. Nah, bidang teknologi ketinggalan, bidang pendidikan ketinggalan. Termasuk kita yang ngomong ini. Kita kan korban ketinggalan ini. Korban ketinggalan. Kita selalu bangga berwala. Berwala itu apa? Berwala itu setia mati kepada orang kafir. Tidak berani mandiri. Takut. Akhirnya menyembah-nyembah orang kafir. Minta duit, pinjam. Itu bukan gratis, ada bunganya. Ada bunganya. Jadi berutang terus umat Islam. Ada umat Islam yang kaya, negaranya kecil, lupa diri. Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu orang-orang yang lebih duit. Arab Saudi, lupa diri, pangeran-pangeran mereka. Jadi lebih banyak pergi ke barat untuk bersenang-senang. Kadang-kadang melanggar syariah, berzina di luar negeri, naudzubillah min dzalik. Itu ada berita, entah betul dah enggak lupa diri, lupa membantu saudara-saudara mereka yang miskin di Afrika. Jadi umat Islam Afrika itu, jadi ini data yang saya dapati dari YouTube. Tahun 50 dulu, 1950, umat Islam di Afrika itu 70% dari benua itu. 70%. Karena miskin, kelaparan, bodoh, sekarang tinggal 40% lagi. Kemana mereka? Masuk reste. Itu di Afrika. Afrika Tengah, Afrika Selatan, masuk reste. Ada negara-negara Timur Tengah, negara Islam lupa. Lebih senang membantu, memberi uang, menyimpan uang di Swiss, di Amerika, berteman dengan orang-orang kafir, tapi lupa kepada saudara-saudara mereka yang miskin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita prasangka saja, kita baik sangka saja, nanti ada generasi Islam di Timur Tengah ini yang beriman, bertakwa kepada Allah, mereka akan membantu saudara-saudara mereka yang miskin. Itu baik sangka saja kita kepada mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kita harus bersyukur kepada Allah, harus bangga kepada Allah bahwa kita adalah umat yang terbaik, khaira ummah. Umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad. Umat yang wasatan, pertengahan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Umat rahmatan lil alamin. Nenek moyang kita orang-orang Islam dulu pernah memimpin dunia, abad pertengahan ke bawah. Memimpin dunia. Teknologi juga hebat. Tapi kalau sekarang misalnya kita lemah, mungkin beberapa generasi lagi yang lemah kemudian akan hebat. InsyaAllah akan hebat ke depan. Itu ada futurolog, peramal, ahli peramal yang mengatakan
Abad ini abad ke-15 Hijriah. Abad kebangkitan umat Islam. Dan sudah nampak ya. Seperti Haji Ramah yang lalu, bahwa di Inggris, di Amerika, di Perancis, di Jepang itu sangat banyak orang-orang ahli, ilmuwan masuk Islam. Siapa tahu Allah pemilih rekayasa. Jadi Allah itu perekayasa. Allah pemilik rekayasa. Allah bisa merekayasa dalam beberapa tahun ke depan Eropa menjadi negara-negara Islam. Negara Islam, Inggris menjadi negara Islam, Perancis negara Islam, Amerika menjadi negara Islam, Jepang Islam, mayoritas Islam. Orang-orang Jepang yang ahli buat ini buat itu masih Islam. Itu tidak mustahil. Dan juga tidak mustahil negara-negara Islam yang tidak serius akan berubah menjadi negara Kristen, menjadi negara Hindu. Tidak mustahil. Contohnya India itu kerajaan Islam, kerajaan New Delhi itu salah satu kerajaan terbesar di dunia. Karena kerajaan terbesar di dunia di abad ke-16 ada 5. Yang paling besar adalah Turki Utsmani. Yang kedua Maroko, kerajaan Islam Maroko. Yang ketiga kerajaan Islam New Delhi. Seluruh India, Bangladesh dan Pakistan luasnya kerajaan Islam dengan 25 raja-raja yang adil. Tapi kemudian ditelan oleh Hindu. Ya kan? Ditelan. Spanyol. Tapi waktu itu, bukan waktu itu. Spanyol tidak termasuk, Andalusia tidak termasuk 5 besar. Tapi yang keempat adalah kerajaan Patani Darussalam. Ya. Yang keempat. Patani Darussalam. Sekarang Patani dijajah oleh Buddha. Ya. Yang kelima kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam seluruh Sumatera kecuali Riau dan Palembang yang tidak masuk kerajaan Aceh Darussalam, dan sebagian besar semenanjung Melayu Malaysia itu milik Aceh dulu, kecuali Singapura, Malaka, Johor Aceh, Terengganu Aceh, Kedah Aceh, Perlis Aceh, ya. Pulau Pinang Aceh. Itu kerajaan Aceh Darussalam. Tapi kemudian seperti ini juga, tinggal Aceh saja, ya. Itu sunatullah. Allah yang merekayasa semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, tidak ada lagi negara-negara Islam, daerah-daerah Islam yang ditelan oleh Kristen. Jangan ada lagi. Atau ditelan oleh Hindu karena salah sendiri, ya. Nah, yang mana yang ditelan oleh Hindu? Filipina itu kerajaan Islam dulu. Kerajaan Islam Sulu ditelan oleh Kristen tuh, ya. Filipina ditelan oleh Kristen. Patani ditelan oleh Buddha. Sedih, ya. Tapi Allah Maha Kuasa. Kita yakin ini agama Allah, karena innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Khusus Aceh. Nah, ini ada saudara kita mungkin dari luar Aceh. Kami bangga. Hanya satu-satunya provinsi di Indonesia ini yang syariat Islam adalah Aceh Darussalam. Aceh, bangga kami. Di Aceh tidak ada perempuan-perempuan yang menampakkan aurat di siang hari. Ya, itu kebanggaan kami. Di Aceh tidak ada maksiat-maksiat yang resmi. Misalnya tempat
rumah pelacuran, tidak ada. Itu sebuah kebanggaan. Tetapi kebanggaan ini baru setengah dari yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah memerintahkan kepada kita, udkhulu fi silmi kafah. Masuk dalam Islam secara sempurna semuanya. Semuanya Islam. Ekonomi Islam, budaya Islam. Maka saya penentang ratu-ratu. Semua lomba-lomba itu, ratu kopi, ratu wisata, ratu apa saja. Menurut ilmu saya ada 20 fatwa ulama seluruh dunia, termasuk ulama Indonesia, pemilihan ratu-ratu itu haram hukumnya. Nah, kan? Kita tegaskan kembali. Tentu ada yang sakit hati kan, terutama panitianya, jurinya, anak-anak orang tuh. Anak saya sudah menang, kok dibilang haram? Kan marah sama saya ya. Marah. Tidak apa-apa. Biar marah. Karena kita tidak mencari pujian untuk mendukung yang maksiat-maksiat. Di Aceh ya masih jilbab. Sampai di Jakarta disuruh telanjang anak-anak bapak. Ada tingkat nasional, nanti ada tingkat internasional. Bisa jadi tidak lagi perawan tuh. Kalau sudah tingkat internasional, bisa jadi anak bapak pulang ke Aceh tidak lagi perawan. Karena ratu-ratu itu adalah madain setan, bukan agama Islam. Itu adalah pemikiran setan, pemikiran orang-orang kafir yang diadopsi oleh negara-negara Islam. Kalau mau beriman, mundur dari lomba-lomba ratu, apa saja ratu itu. Jangan bangga aurat kamu ditonton oleh laki-laki. Ada yang membantah, silakan nanti bantah. Saya tunjukkan kitab-kitab ulama-ulama besar dari Mesir, dari Singapura, dari Malaysia, majelis agama di Malaysia, di Singapura itu majelis agama Islam berfatwa, ada kitab sama saya, semua lomba-lomba ratu itu haram hukumnya. Sama dengan fatwa ulama Mesir, sama dengan fatwa ulama Arab Saudi, sama dengan fatwa ulama Pakistan, semua saya kumpulkan. Ulama Indonesia itu Ma'ruf Amin yang teken tuh, beliau dulu ketua majelis ulama. Quraish Shihab yang teken. Semua ratu, tidak kecuali, walaupun ratu-ratu apa saja ya. Ratu wisata, ratu kopi, ratu apa-apa itu semua haram. Tapi siapa yang sadar tentang ini? Tidak ada yang sadar. Semua membiarkan kemaksiatan itu adalah dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Kita tantang walaupun tidak berhasil. Ceramah saya ini tidak berhasil tanpa didukung oleh pemerintah, tanpa didukung oleh wali kota, tanpa didukung oleh gubernur, oleh kantor pariwisata, tanpa didukung oleh MPU. Sia-sia saja ceramah saya ini, tidak berhasil. Tetapi saya sudah dapat pahala dari Allah ya. Sudah saya sampaikan yang hak itu. Cuma saya buat catatan, jangan ada keluarga saya yang ikut-ikut ratu-ratuan tuh. Berjilbab tidak perlu, lomba ratu jilbab enggak perlu, karena jilbab itu perintah Allah. Kopi gaya tidak perlu ada ratunya, tidak cukup. Jadi kopi gaya bertonton itu tidak cukup, diminta oleh Amerika, diminta oleh Inggris, Perancis, ke luar negeri. Tidak perlu ratu. Pantai-pantai Aceh itu sangat indah, diciptakan oleh Allah SWT. Pulau Sabang itu sangat indah, Pulau Brus sangat indah, Banda Aceh sangat indah, Aceh Tengah sangat indah. Tidak perlu ratu wisata, tidak perlu.
Kenapa kita haramkan? Karena semuanya membuat perempuan itu rendah. Jadi perempuan gadis-gadis itu direndahkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengangkat harkat dan martabat wanita. Wanita itu bukan untuk ditonton. Wanita itu bukan untuk dieksploitasi orangnya. Bukan. Wanita itu ibu kita. Calon ibu. Itu hormat mereka. Jadi kalau Aceh ingin syariat Islam yang benar, tidak ada ratu-ratu dari Aceh. Ini saya sudah melawan ya. Tapi jangan-jangan nanti ya kita juga out. Out dalam persaudaraan ya. Jadi hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.